Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Kejadian 23 ayat 1-19 dan 1 Tesalonika 1 ayat 1-5. Bapak, Ibu, dan Saudara bisa membacanya sendiri. Saya akan mengantarkan kita semua untuk merenungkan firman ini dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah situasi pandemi COVID-19 yang melanda bangsa kita saat ini, kita banyak mendengar dan menyaksikan berita-berita yang menyenangkan karena angka pasien yang terkena dampak dari COVID-19 ini menurun. Tetapi di sisi yang lain, kita juga menerima berita yang kurang menyenangkan. Beberapa waktu yang lalu, tatkala angka pasien meninggal karena virus corona ini meningkat, masyarakat nampaknya masih banyak yang belum paham dan belum siap menerima kenyataan ini. Sekalipun pemerintah dan para medis atau pihak rumah sakit telah menyampaikan prosedur pemakaman jenazah pasien COVID-19 secara aman, namun tetap saja ada masyarakat yang menolak pasien ini dimakamkan di tanah mereka. Nah, situasi ini tentu sangat menyedihkan kita semua. Tapi melalui renungan kita saat ini, kita diingatkan sosok Abraham pada waktu itu juga mengalami kesulitan yang sama ketika dia mencari tanah pemakaman untuk istrinya, Sarah, pada saat itu. Banyak hal yang harus dia kerjakan. Dia harus mencari tanah di mana istrinya bisa dimakamkan, bahkan untuk dirinya sendiri. Dia kemudian meminta kepada Bani Het untuk bisa memberikan tanah yang dimiliki oleh mereka untuk tempat menguburkan istrinya. Bahkan dia katakan kalau boleh dia bisa membeli tanah itu atau gua pemilik Makapela dengan harga yang penuh untuk bisa memakamkan istri dan dirinya. Tetapi justru keduanya ini diberikan dengan gratis oleh Bani Het. Rasa kemanusiaan mengalahkan ego mereka. Itulah yang kita dapat pelajari dari umat Tuhan yang percaya, umat Tuhan yang memiliki iman kepada Allah dan menghargai, menghormati siapapun itu yang membutuhkan tanah untuk memakamkan keluarga mereka. Itulah perbuatan roh yang ada dalam diri orang-orang beriman, seperti yang dikatakan dalam 1 Tesalonika 1 ayat yang ketiga. Inilah perbuatan roh Allah di dalam diri orang-orang yang memiliki iman kepada Allah, orang-orang yang mewujudkan kasih dan imannya itu kepada sesama. Mereka tidak lagi memikirkan kepentingan mereka sendiri. Mereka memikirkan apa dan yang terbaik untuk orang-orang yang membutuhkannya. Dan pada saat itu, ketika Abraham membutuhkan tanah, dia mendapatkannya dengan mudah karena orang-orang Bani Het memiliki kesetiaan kepada Allah dan menghargai Abraham sebagai pemimpin mereka. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah situasi seperti sekarang ini, iman kita kepada Allah dibutuhkan bagi orang lain. Iman kita kepada Allah harus kita wujudkan kepada orang lain melalui rasa belas kasihan kita, empati kita, dan rasa kemanusiaan kita kepada sesama. Banyak orang yang membutuhkan kita, Bapak Ibu. Banyak orang yang membutuhkan wujud dari iman dan kasih kita kepada mereka. Apapun dan seberapapun yang bisa kita berikan, berikanlah itu sebagai wujud nyata bahwa kita orang-orang yang sudah dipenuhi oleh Roh Allah, diberi kekuatan oleh Allah untuk melakukan kasih.
Jangan biarkan orang-orang yang menderita itu semakin menderita karena ego kita, karena kebiasaan kita untuk lebih memikirkan diri kita sendiri. Mari kita menolong mereka, mari kita wujudkan iman kita melalui perbuatan kita kepada saudara-saudara kita. Berikanlah yang terbaik bagi mereka, karena Allah bekerja dalam diri kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, menguatkan kita semua dalam mewujudkan iman kepada sesama. Tuhan memberkati. Amin.